semua, perkenalkan nama saya Lasma Elvira Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang karya sastra yang bermuatan kritik. Saya akan mengulas kritik sosial yang terdapat dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie. Kejahatan yang ditemukan di dalam novel ini berupa tindak kejahatan cybercrime, korupsi, mafia hukum, pengancaman, perekayasaan, dan tindak suap. Cybercrime merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai bidang teknologi, informatika dengan suatu tujuan tertentu. Di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk ini ditemukan kritik terhadap tindak kejahatan cybercrime oleh Chris, salah satu karyawan Thomas yang dulu pernah meretas salah satu pusat data perusahaan retailer Singapura, dan Sinpei yang menghilangkan namanya di seluruh jaringan internet, menyebabkan kejahatan-kejahatan yang ia lakukan tidak ditemui di dalam jejaring sosial. Korupsi merupakan salah satu tindak kejahatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh para pejabat ataupun pengusaha. Terdapat tindak korupsi yang tercermin di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk. Tindak korupsi tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian melalui pemasukan uang dari penerbitan surat izin mengemudi, pengadaan barang atau proyek, koperasi kepolisian, dan sebagainya. Selain itu, 5 anggota DPR, petinggi partai melakukan tindak korupsi proyek pembangunan pusat olahraga nasional. Mafia hukum melibatkan banyak institusi, mulai dari penegak hukum, birokrat, legislatif, pengusaha, dan siapapun yang merasa berkepentingan dengan hukum. Di dalam novel ini terdapat beberapa tindak kejahatan yang dilakukan oleh para mafia hukum. Pertama, penyelundupan 100 kg bubuk heroin dan sekarung granat ke sebuah kapal pesiar. Yang kedua, penyelesaian berbagai masalah hukum kepada orang yang menyerahkan upeti. Dan yang ketiga, keterlibatan intrik politik atas perekayasaan tuduhan korupsi agar menggagalkan pemilihan presiden partai. Yang keempat, pengkhianatan kepada para anggota mafia hukum itu sendiri. Kelima, penyerangan konvoi pemindahan tahanan yang dilakukan oleh KPK. Pengancaman merupakan tindakan yang dapat memengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Tindak pengancaman dilakukan Sinpei kepada Thomas agar tidak terlambat ketika menemuinya. Jika hal tersebut terjadi, dia akan membunuh tante dan opanya. Sinpei juga mengancam Thomas agar tidak membawa orang lain untuk menemuinya. Tidak hanya itu, pengancaman dilakukan oleh anak buah Sinpei yang menodongkan moncong pistol di pelipis Thomas agar Thomas tidak bertindak macam-macam. Sinpei pun juga mengancam Om Liem agar mengatakan di mana barang bukti yang ia simpan. Kalau tidak, Sinpei akan menembak paha kiri keponakannya. Perekayasaan adalah tindakan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Kejahatan perekayasaan di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk ini meliputi penyelundupan 100 kg bubuk heroin dan sekarung senjata api di dalam kapal pesiar. Penangkapan kandidat presiden partai dengan tuduhan korupsi, mega proyek tunnel raksasa ibu kota, perekayasaan kepolisian dalam menjalankan tugas, sel penjara yang hanya dijadikan formalitas karena dibuat sedemikian rupa nyamannya dan aktivitas bisnis tetap bisa dijalankan. Jaksa meringankan hukuman sehingga tidak sesuai dengan undang-undang yang ditekankan. Dan perekayasaan dibuat oleh Thomas untuk membalas musuh-musuh keluarganya. Hanyalah omong kosong apabila ingin menegakkan hukum di negeri ini jika masih banyak tindak perekayasaan yang mempermainkan masyarakatnya.
Kejahatan tindak suap pada novel ini menjelaskan tentang perbuatan suap yang dilakukan oleh Thomas, mengumpulkan simpati dari para wartawan dan redaktur dari berbagai media massa serta pengamat politik. Selain itu, Thomas juga melakukan kejahatan tindak suap saat ia dan Mariam ditahan di penjara. Meskipun dalam keadaan terdesak, tindak suap bukanlah suatu pemecahan masalah yang baik untuk dilakukan, karena tindak suap bertentangan baik dengan hukum ataupun dengan norma sosial. Disorganisasi keluarga. Disorganisasi keluarga dalam novel Negeri di Ujung Tanduk ini tercermin dari tokoh Thomas dan JD yang sudah tidak memiliki kedua orang tua serta Om Liem sebagai paman Thomas yang memiliki banyak catatan kasus kejahatan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada keluarga. Pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk ini juga ditunjukkan dengan permasalahan yang diceritakan di dalam novel ini. Pelanggaran tersebut berupa pesta seks, pelacuran, hubungan di luar nikah, homoseksual, pernikahan sesama jenis, perjudian, birokrasi. Sedangkan birokrasi yang terdapat di dalam novel ini lebih menekankan kepada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Terdapat 4 penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di mana kasus seperti ini biasanya dilakukan oleh pemimpin ataupun pejabat elit kepada bawahannya yang tidak lagi membedakan yang mana kepentingan umum dan yang mana kepentingan pribadi. Terdapat pula masalah birokrasi berupa pungutan liar di mana para pelayan masyarakat mengambil keuntungan yang seharusnya tidak dilakukan. Selain itu digambarkan pula pemalsuan identitas yang secara administratif membohongi banyak pihak. Nilai moral yang dapat saya temukan di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk karya Terelie, nilai moral individu ditemukan di beberapa tokoh. Novel Negeri di Ujung Tanduk ini mengandung gambaran-gambaran terkait sikap jujur. Digambarkan di dalam beberapa tokoh yang memiliki sikap jujur, digambarkan dalam yaitu Mariam, Opa, dan Kadek. Selain itu, Jide juga memiliki kepribadian yang jujur karena dia memiliki cita-cita untuk menegakkan hukum di negeri ini. Hanya orang yang jujurlah yang berani memiliki cita-cita tersebut. Jide juga selalu terbuka tentang keuangan dinas yang tidak pernah ia gunakan untuk perjalanan pribadi. Tidak seperti pejabat-pejabat pada zaman sekarang yang kurang terbuka dan sering melakukan tindak kejahatan korupsi. Dalam kepolisian pun masih banyak polisi-polisi yang jujur ingin memegang janji sebagai seorang polisi. Banyak penegak hukum yang justru melanggar hukum seperti yang tergambar di dalam novel ini. Sikap tanggung jawab yang diperlihatkan oleh beberapa tokoh seperti Kadek yang merasa seperti kapten kapal, sehingga apapun yang terjadi di kapalnya dia merasa bertanggung jawab penuh. Li yang memiliki sikap tanggung jawab karena dia pernah berjanji akan menuruti permintaan apapun dari Thomas. Benar, Li menepati janjinya dan selalu membantu Thomas ketika Thomas dalam masalah. Salah satunya membantu Thomas untuk kembali ke Jakarta dan menyediakan pesawat pribadinya dan mengurus surat-surat perjalanan. 5 komisioner KPK yang menepati janjinya untuk menangkap 5 anggota DPR yang melakukan tindak korupsi. Hal itu merupakan sikap tanggung jawab KPK untuk memberantas korupsi di negeri ini. Sikap mandiri juga dapat ditemukan di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk. Hal ini dapat tercermin dari beberapa sikap tokoh, yaitu contohnya Mariam yang mengejar jadwal Thomas sampai ke Hong Kong demi memenuhi tugas yang diberikan atasannya. Mariam juga tidak mudah menyerah, tidak mudah kapok dan trauma terhadap suatu kejadian.
Selanjutnya, para siswa yang dididik di asrama mempunyai sikap mandiri karena sudah dibiasakan untuk mengurus diri sendiri, termasuk untuk mengurus kebutuhan sehari-harinya. Keberanian dalam menghadapi bahaya dan masalah di dalam novel Negeri di Ujung Tanduk, yaitu Thomas yang membuka perusahaan konsultan politik meskipun mengetahui resiko yang akan dihadapinya. Dengan berani, Thomas melawan para mafia hukum yang selalu berusaha untuk menggagalkan klien politiknya mengikuti konvensi pemilihan presiden partai. Thomas juga merupakan seorang petarung yang memiliki keberanian yang besar. Karena seorang petarung selalu siap dan berani menghadapi lawan-lawannya dengan teknik dan kekuatan yang dimilikinya. Novel Negeri di Ujung Tanduk ini menampilkan beberapa tokoh yang memiliki sikap rendah hati, yaitu sebagai contoh Thomas yang menghargai kerja keras Mariam yang mengejarnya sampai ke Makau dan memujinya sebagai wartawan terbaik karena ditugaskan untuk mewawancarai Thomas yang dikenal dengan orang yang tertutup. Kerendah hatian Thomas juga tercermin saat ia berterima kasih kepada Lee yang telah membantunya meskipun Thomas pernah mengalahkan Lee saat bertarung di Makau. Mariam juga memiliki kerendahan hati. Sikap tersebut tercermin ketika Thomas memintanya bergabung dengan Opa dan Kadek di meja makan. Ia menyetujui untuk menghargainya meski masih memiliki beberapa daftar pertanyaan. Novel Negeri di Ujung Tanduk ini juga mencerminkan beberapa kepribadian tokoh yang memiliki sikap realistik dan krisis. Sikap tersebut dapat dilihat dari tokoh Thomas yang membuka perusahaan konsultan politik dengan konsep kemasan paling menarik, bersih, mudah, dan sederhana. Berbagai ide yang muncul meskipun dalam keadaan terdesak sekalipun, Thomas memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, apalagi kemampuan persuasif yang dapat mempengaruhi para pendengarnya. Jadi memiliki pemikiran yang kritis dengan melihat masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitarnya. Maka ia memiliki cita-cita untuk menegakkan hukum di negara ini. Ia sadar dengan menegakkan hukum banyak masalah-masalah yang akan terselesaikan. Maggie juga memiliki sikap kreatif karena dia selalu berpikir 2 langkah ke depan. Tugas-tugas yang diberikan Thomas kepadanya selalu selesai dengan baik. Sikap realistik dan kritis sangat dibutuhkan dalam berbagai pekerjaan. Dengan memiliki sikap ini, kita dapat memecahkan berbagai permasalahan dan akan memunculkan ide-ide yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nilai moral sosial adalah nilai yang mencakup hubungan manusia dengan manusia lain dalam lingkup sosial termasuk hubungannya dengan lingkungan alam. Cinta kasih, rela berkorban, dan semua yang berhubungan dengan etiket sosial. Dalam novel Negeri di Ujung Tanduk ini ditemukan nilai moral yang sangat menonjol yaitu mengenai peduli sosial. Nilai tersebut tercermin dalam beberapa kutipan seperti saling membantu antara Thomas, Kade, Opa, dan Mariam saat meloloskan diri dari Satuan SAR Hong Kong. Lee juga membantu mereka dalam meloloskan diri dan membawa mereka dengan pesawat pribadinya untuk kembali ke Jakarta, serta Thomas yang menyelamatkan nyawa Om Liem saat kasus Bank Semesta. Selanjutnya, peduli sosial juga tercermin ketika terjadinya kebakaran di rumah Thomas. Para tetangga saling membantu untuk menyelamatkan apa dan siapapun yang ada di dalamnya. Hal ini dikarenakan Mama Thomas yang terkenal amat peduli dengan sekitar. Selain itu, kepedulian Opa kepada Chaiten ketika jatuh sakit saat berada di kapal. Opa selalu merawat dan menemaninya, berbagi apapun yang ia punya. Jide juga senantiasa memberi nasihat kepada anak-anaknya agar selalu peduli dan menolong sesama. Tercermin dari puisi yang dituliskan anak perempuan Jide yang berisi pesan-pesan untuk anak-anaknya.
Rasa kepedulian dan cinta kasih bukan hanya untuk anggota keluarga saja, tetapi kepedulian dapat kita berikan kepada semua orang. Peduli kepada sesama sangatlah penting dan sangat dibutuhkan oleh semua orang. Dengan adanya rasa peduli terhadap sesama akan membawa kedamaian dan kenyamanan bagi setiap orang. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.